Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik Ananda, sekarang kita akan belajar terkait sirah ya, sejarah kebudayaan Islam tentang keperwiraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentunya Ananda semuanya bisa ya, sudah bisa ya lagu Maju Tak Gentar ya. Ya, ini Ustadz skip ya. Intinya bahwasanya sikap perwira dan kasatria itu patut dimiliki setiap anak Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara. Apa arti keperwiraan? Ya, perwira itu artinya berani atau pahlawan. Artinya berani untuk berbuat kebaikan, membela kebenaran. Ya. Keperwiraan berarti keberanian untuk melawan sesuatu yang tidak benar atau berani dalam mengajak kebaikan. Nah, sikap perwira sangat dibutuhkan untuk mempertahankan negara dan agama. Nah, berkat pertolongan Allah, Rasulullah berhasil membina masyarakat Madinah. Ya. Kehidupan masyarakat semakin baik. Madinah menjadi kota yang maju. Ya. Kaum kafir Quraisy merasa khawatir, tak ingin Madinah semakin berkembang. Mereka merencanakan akan melakukan penyerangan ke kota Madinah. Mengetahui rencana itu, Rasulullah segera menyiapkan pasukan yang gagah berani. Dengan pertolongan Allah, Rasulullah dapat menghalau serangan musuh dalam perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Rasulullah telah menunjukkan kepada kita semuanya tentang keperwiraannya dalam membela negara. Bagaimana keperwiraan Rasulullah dalam perang itu? Oke, materi pertama, keperwiraan Rasulullah dalam perang Badar. Perang Badar adalah perang yang pertama kali terjadi antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Pasukan Rasulullah menghadapi musuh dengan gagah berani. Mereka tidak gentar meskipun jumlah mereka 1:3. Nah, artinya dulu itu kaum muslimin ketika perang Badar ini hanya berjumlah 314 orang. Sedangkan kafir Quraisy berjumlah 1000 orang. Nah, perang Badar ini terjadi tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Bertepatan 8 Januari 623 Masehi. Perang ini terjadi di desa Badar, sebuah desa yang terletak antara Mekah dan Madinah. Bagaimana strategi Rasulullah dalam perang itu? Strateginya adalah menguasai penampungan air. Jadi Rasulullah sangat cerdas ya. Penampungan air itu sangat dibutuhkan kedua belah pihak. Seorang kafir Quraisy bernama Aswad bin As'ad ingin menghancurkan kolam penampungan air itu. Usaha Aswad dapat digagalkan oleh Hamzah bin Abdul Muthalib dan Aswad pun tewas. Bagaimana kaum muslimin memenangkan perang itu? Nah, semua itu karena tentunya juga pertolongan Allah. Bermula dari perang tanding berubah menjadi perang massal. Dalam perang tanding, pihak Quraisy diwakili 3 orang ya, berhadap-hadapan, yaitu orang kafir ya, Utbah, terus kemudian Saibah bin Robi'ah dan Al-Walid Utbah. Sedangkan kaum muslimin diwakili oleh Ubaidah bin Harits, Ali bin Abi Thalib, dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketiga orang Quraisy mati terbunuh. Dengan pertolongan Allah,
kaum muslimin berhasil memenangkan perang tanding itu. Setelah itu terjadilah perang terbuka. Pasukan tadi yang berjumlah 314 memusuh 1000 orang tadi ya. Sebanyak 14 orang sahabat tewas sebagai syuhada, sedangkan kubu kafir Quraisy mati terbunuh. Sebanyak 70 orang dan 70 orang lainnya ditawan oleh pasukan muslimin. Abu Jahal salah satu orang yang terbunuh dalam perang itu setelah dikalahkan oleh Mu'adz bin Amru. Allah Subhanahu wa taala telah menolong kaum muslimin secara nalar. Tidak masuk akal ya secara nalar ya. Karena apa? Jumlahnya sangat selisih banyak sekali ya. 314 lawan 1000 orang. Akan tetapi apa? Dengan pertolongan Allah dan iman yang kuat dan ikhlas karena Allah, kaum muslimin berhasil memenangkan perang ini dengan semangat memperjuangkan tanah airnya, memperjuangkan agamanya. Jadi ananda semuanya, melihat keperwiraan Rasulullah SAW dalam perang Badar ini, kita semuanya kita coba mencontoh suri tauladan dari Rasulullah yang baik ya. Kita harus membela bangsa kita dan membela agama kita. Mulainya gimana? Ya kita harus berjuang membela diri kita, hati nurani kita, dibersihkan hatinya ya, beramal soleh ya. Kemudian setelah itu bisa mengajak ke keluarga kita untuk berbuat kebaikan dan amal soleh. Melebar lagi, mengajak kebaikan kepada masyarakat kita. Setelah itu lebih luas lagi kepada negara kita dan seluruh kaum muslimin. Seperti itu ya anak-anakku. Semoga anak-anakku semuanya bisa memahaminya. Sampai jumpa lagi di lain waktu ya ananda semuanya. Tetap semangat belajar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.